Jika dia dimutlakkan seperti ini, maka para ulama kita menjelaskan bahwasanya maksudnya adalah Abu Hurairah, karena Abu Yunus ini meriwayatkan dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, ma ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah melihat sesuatu yang lebih indah dibandingkan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka'anna syamsa tajri fi wajhihi, seolah-olah matahari itu berjalan di wajahnya. Wala ra'aitu ahadan asra'a fi misyatihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya tidak pernah melihat orang yang lebih cepat jalannya dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka'annamal ardu tu'wa lahu, seolah-olah bumi itu dilipat bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa inna lanujhidu anfusana wa innahu la ghairu muqtathirin. Dan beliau ini dan kami kalau berjalan dengan cara yang sama dengan baginda Nabi, maka sesungguhnya kami hanya membuat kami itu lelah. Ya, sedangkan beliau tidak peduli, artinya beliau tidak mengalami hal yang sama yang kami rasakan. Ya, ini hadis yang pertama para jemaah sekalian. Jadi hadis yang pertama ini ada persaksian daripada sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling indah. Ya, makanya para ulama kita ketika menjelaskan ini bahwasanya makhluk secara mutlak yang paling indah, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada yang lain. Makanya di sini salah satu bentuk daripada pengecualian dalam tasbih dalam ilmu balaghah. Biasanya yang diserupakan itu dia hanya memiliki cacat atau sebab yang sama mirip dengan yang diserupakan dengannya. Akan tetapi dalam hadis ini yang diserupakan dengannya ini lebih indah dibandingkan yang diserupakan, yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini serupa dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nuruhu kamiskat." Cahayanya Allah itu seperti miskat, seperti lentera. Ya, kita tidak mengatakan bahwasanya lentera ini lebih baik, lebih terang daripada cahayanya Allah. Akan tetapi nur ini dia lebih daripada sekedar daripada lentera, ya. Baik. Kemudian beliau mengatakan lagi bahwasanya seolah-olah wajahnya Rasulullah ini ada matahari yang berjalan di wajahnya. Ya, ini menunjukkan tentang keindahan. Bahkan diriwayatkan dari Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Nabi itu sallallahu alaihi wasallam itu tidak memiliki bayangan. Ya, beliau kalau berdiri di matahari tidak memiliki bayangan, ya. Bahkan ketika berdiri di bawah cahaya matahari, wajah beliau itu lebih daripada wajah yang diterangi oleh matahari yang ada pada saat itu, menunjukkan bahwasanya cahaya beliau mengalahkan cahaya matahari, ya. Wala ra'aitu ahadan asra'a, saya tidak melihat ada seseorang yang lebih cepat fi misyatihi, dari cara jalannya dibandingkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sempurnanya kekuatan beliau, fisik beliau itu ditunjukkan dengan cara berjalan beliau yang cepat. Ya, karena fisiknya sempurna, ya. Sedangkan kita kalau berjalan dengan cepat itu memang mungkin bisa, akan tetapi konsekuensinya adalah hanya melelahkan diri kita. Akan tetapi Nabi karena memang sudah seperti itu, sempurna kekuatannya secara fisiknya, akalnya, mentalnya, maka beliau pun tidak merasakan hal tersebut. Makanya sempat kita sebutkan di beberapa pertemuan awal bahwasanya kalau beliau berjalan dengan para sahabat, ya, di jalan kota Madinah itu berjalan sedikit itu sahabat itu sudah tertinggal, ya. Jadi sahabat jalannya santai, dipikir Nabi juga jalannya santai, ternyata ketika dilihat Nabi sudah meninggalkan mereka, ya. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW memang beliau diciptakan dengan fisik dan kekuatan yang paling sempurna bagi seorang laki-laki, ya. Kemudian beliau memberikan permisalan bagaimana kekuatannya Rasulullah itu dalam berjalan, kesempurnaannya, yaitu dikatakan seolah-olah bumi itu dilipatkan baginya, ya, berjalan cepat. Ya, seolah-olah kalau kita jalannya satu langkah 50 atau setengah meter, mungkin beliau menjadi satu meter, ya. Dan ini adalah salah satu merupakan karakter beliau sallallahu alaihi wasallam. Inna
lanujhidu anfusana. Kemudian sesungguhnya kami ini berusaha ketika mengikuti cara jalannya beliau, ini kami malah membuat diri kami itu susah. Menunjukkan cara berjalan beliau sallallahu alaihi wasallam memang alami, bukan dibuat-buat, bukan hasil daripada sebuah latihan. Ya, maka ketika sahabat mencoba ittiba dengan cara jalannya beliau, ini malah membuat mereka ini capek. Ya. Wa innahu la ghairu muktathirin, dan sesungguhnya beliau ini tidak merasakan apa-apa sebagaimana yang kami rasakan. Ya, ini adalah penjelasan daripada hadis yang pertama. Kemudian Syekhuna di sini menyebutkan beberapa faidah yang beliau dapatkan di dalam hadis. Ya. Biar sekecil. Sekecil. Iya. Ma yustafadu minal hadis. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajmalul khalqi illa annahu a'tama al jamali mahabatan. Jadi Rasulullah itu adalah makhluk yang paling indah, ya. Bahkan lebih tampan daripada Nabiullah Yusuf alaihi salam, ya. Hanya saja ketampanan beliau ini diberikan oleh Allah bersamaan dengannya apa? Ada semacam wibawa. Ya, makanya salah satu pengecualian bahwasanya salah satu kekhususan beliau adalah wanita itu boleh memandang wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun selain beliau ini haram, ya, kalau bukan mahram. Nah, yang kedua adalah tamata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi quwwatil jismi wa salamatil a'dha'i tiwala hayatihi. Jadi Rasulullah itu memang merasakan tentang menikmati, ya, tentang kekuatan jisim fisik beliau dan juga selamatnya anggota tubuh beliau dari cacat sepanjang hidup beliau. Makanya kita sudah bahas di hadis-hadis awal, ya, bahwasanya beliau tidak pernah sakit kecuali hanya 2 kali, ya, demam, kemudian ketika gerahang beliau ini patah, ya, di perang Uhud, atau sakit yang menyebabkan beliau meninggal, ya. Kemudian kanat misyatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaddatan fi ghayati ta'anni wa adamul ajalati wa ma'dzalika tadhharu musri'atan ka'anna al-ardha tujma wa tutwa tahta qadamaihi syarifatain. Jadi cara jalannya Rasulullah itu dia memang betul-betul sungguh-sungguh, ya, tegas, ya, akan tetapi dia tidak terburu-buru. Jalannya tegas, berwibawa, akan tetapi tidak terburu-buru. Akan tetapi meskipun demikian, ini masih dirasakan oleh para sahabat ini, dia jalan beliau ini lebih cepat dibandingkan dengan jalannya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian hadis yang berikutnya, qala haddatsana Ali ibn Hujr wa ghairu wahidin, dan selain satu orang, ya, menceritakan kepada kami Ali ibn Hujr dan lebih daripada seorang. Qalu, mereka mengatakan haddatsana Isa ibnu Yunus, menceritakan kepada kami Isa ibnu Yunus min Umar ibni Abdullah maula Gufrata, dari Umar bin Abdullah mantan budak daripada Gufrah. Ya, di sini ada faidah hadithiyah yang dijelaskan para ulama kita. Kenapa Imam At-Tirmidzi menyebutkan wa ghairu wahid? Ya, kemudian beliau tidak menyebutkan nama daripada guru-guru yang beliau ambil hadis ini darinya selain daripada Ali ibnu Hujr. Kata para ulama kita, beliau ingin mengisyaratkan kepada kita bahwasanya hadis ini bukanlah hadis ahad, atau tidak hanya atau hadis ini tidak hanya diriwayatkan dari satu jalur saja. Akan tetapi beliau meriwayatkan lebih daripada seorang guru. Akan tetapi beliau menyebutkan salah seorang guru beliau, kemudian mengibham, tidak atau menyamarkan para guru-guru beliau yang lainnya. Ya, memang mubham itu dia memberikan mudarat pada sanad, tidak menyebutkan perawi itu dia memberikan mudarat pada sanad. Ini kalau antara perawi dengan yang diriwayatkan darinya ini tidak dijelaskan bahwasanya pernah bertemu, ya. Akan tetapi di sini Imam Ibnu At-Tirmidzi menjelaskan bahwasanya saya mendengarkan hadis ini dari Ali bin Hujr dan juga selain beliau. Berarti beliau menyambung sanadnya kepada Ali bin Hujr yang menceritakan haddatsana Isa ibnu Yunus, ya. Kemudian Umar bin Abdullah
Maula Ghufra. Ghufra adalah saudara perempuan daripada Bilal bin Rabah, muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia mengatakan, Ghufra mengatakan, akhbarani Ibrahim. Afwan, bukan siapa, bukan Ghufra. Yang menyampaikan adalah Umar. Jadi Umar bin Abdullah maula Ghufra ini mengatakan, akhbarani Ibrahim ibnu Muhammadin min waladi Ali ibni Abi Thalibin, menceritakan kepada saya, mengabarkan kepada saya Ibrahim bin Muhammad bin Al-Hanafiyah, ya, salah satu anak cucu daripada Ali bin Abi Thalib, tapi bukan anak daripada Fatimah, ya. Jadi Ibrahim ini anak daripada Muhammad. Muhammad ini ibunya adalah dari suku Bani Hanifah, sukunya Musailam al-Kadzab. Ya, dikatakan bahwasanya dia ini adalah tawanan kemudian dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib, ya. Makanya untuk membedakan antara Muhammad ini dengan anak-anaknya dari Fatimah, maka Muhammad ini dinisbahkan kepada ibunya, kabilah ibunya, menjadi Muhammad al-Hanafiyah. Ya, ini seorang alim, bahkan sering dijadikan sebagai simbol kecerdasan di masanya. Salah satu anak dari para Ali bin Abi Thalib, min waladi, ya. Bisa juga membacanya min wuldi, ya, dengan mendomahkan waw dan mensukunkan lam. Min wuldi Ali bin Abi Thalib. Kalau wuldi artinya min auladi, aulad, ya. Qala, jadi Ibrahim bin Muhammad mengatakan, kana Aliyun idza wasafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kana idza masya taqalla'a ka'annama yanhattu min sabab. Ini sudah kita jelaskan juga pada bab yang pertama, ya. Bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa qarrama wajhah, jika mensifati Rasulullah, mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mengatakan qal kana idza masya, jadi Nabi itu kalau beliau berjalan taqalla, ya, yaitu beliau mengangkat kakinya, bukan menyeret kaki-kakinya, ya. Jadi beliau mengangkat kakinya ketika berjalan. Ini menunjukkan dia apa? Bersemangat, ya. Cara jalan orang-orang yang memang optimis, ya, tegas. Berbeda dengan cara jalannya orang-orang yang sok menjadi ahli ibadah, ya. Karena di zaman Umar ada yang jalannya seperti itu, sendalnya diseret-seret. Mau menunjukkan bahwasanya saya ini tadi malam sholat malam panjang, kemudian sekarang saya dalam keadaan berpuasa. Jadi sekarang kondisi saya lemah, sehingganya untuk mengangkat sendal saja saya tidak mampu. Ini diingkari oleh Umar, ya. Makanya Nabi SAW beliau sholat malam, beliau SAW juga puasa di siang harinya. Akan tetapi beliau ingin menunjukkan kepada umatnya, meskipun demikian, kalau jalan itu, kalau anda laki-laki maka harus tegas, ya, harus semangat mengangkat kedua kakinya, bukan diseret sebagaimana orang-orang yang sok menjadi ahli ibadah. Ka'annama yanhattu min sabab, seolah-olah beliau sallallahu alaihi wasallam ini berjalan seperti orang berjalan turun dari atas dataran yang tinggi, ya. Bagaimana kita ingat kalau kita mungkin sering pernah naik gunung, turun gunung, kondisi ketika berjalan menuruni gunung itu, begitulah cara Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan. Jadi kakinya diangkat. Ya, kita bayangkan juga bagaimana ada yang turun dari gunung kemudian berjalan sambil menyeret kakinya, sendalnya di tanah, jatuh yang seperti ini, ya, tidak kuat. Kemudian salah satu faedah hadis ini disebutkan oleh Syekhuna adalah para sahabat ini saking cintanya kepada Rasulullah, hatta yang bahkan yang mereka belum lama suhbah mereka memperhatikan sedetail apa kehidupan atau pribadi daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya diriwayatkan kepada kita sampai para perkara-perkara yang oleh orang lain ini dianggap sebenarnya tidak perlu diriwayatkan. Buat apa diriwayatkan cara jalannya beliau? Tidak ada ibadah di situ, ya kan? Akan tetapi para sahabat melihat ini bukan sekedar ibadah saja, akan tetapi mereka melihat ini sebagai bentuk tanggung jawab mereka kepada umat yang akan datang setelah mereka, yaitu menggambarkan kepada mereka bagaimana Nabi SAW itu ketika masih hidup, agar memberikan gambaran kepada kita, ya, motivasi kepada kita. Semoga jika ada yang diberikan karunia oleh Allah untuk melihat beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi, ya, maka
kita bisa mengenal beliau dengan salah satunya dengan cara berjalannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis ini juga mengisyaratkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga kalau berjalan itu beliau memandang ke tanah, ya, ke bumi sebagai bentuk tawadu, ya, rendah hati, ya, bukan berjalan menghadap ke atas, ya. Beliau kalau berdoa menghadap ke atas, ya, tapi kalau berjalan menghadap ke bumi sebagai bentuk tawadu daripada seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga, ya, menghadap sering melihat tanah, ya, ini akan menjadikan seseorang itu lebih banyak bertafakkur, ya. Ada rendah hati, kemudian ada juga jenis tafakkur, ya. Tidak ada orang tafakkur itu mengilat ke atas, ya, berpikir. Ya mungkin ada beberapa, akan tetapi orang kalau berpikir pasti melihat melihat ke bawahnya, ya. Hadis yang ke-125, qala hadatsana Sufyan ibnu Waqi'. Sufyan ibnu Waqi', anak daripada Waqi' ibnul Jarrah, guru daripada Al-Imam Syafi'i yang masyhur. Dia mengatakan haddatsana abi, menceritakan kepada kami abi, yaitu Waqi' ibnul Jarrah, anil Mas'udi. Mas'udi juga seorang ulama terkenal, dan beliau terkenal sebagai juga sangat populer sebagai perawi daripada Sunan Abi Daud, ya. Masuk dalam salah satu perawi daripada Sunan Abi Daud. An Uthman ibni Muslimin ibni Hurmuz, an Nafi' ibni Jubair ibni Mut'im, an Ali bin Abi Thalibin qal, dari Uthman bin Muslim bin Hurmuz, dari Nafi' bin Jubair bin Mut'im, dari Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan, Ali bin Abi Thalib mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza masya takaffuan ka'annama yanhattu min sabab. Ini maknanya sama dengan hadis yang sebelumnya, ya. Hanya saja takaffa itu dia berjalan karena mengangkat kedua kakinya, ya, masing-masing kakinya diangkat ketika melangkah, maka tubuh beliau ini condong ke depan, ya, agak miring, condong ke arah depan, ya. Kemudian faedah ini disebutkan oleh Syekhuna di sini bahwasanya banyaknya hadis, ya, terlepas apakah dia hadisnya sahih ataupun hasan ataupun lemah, yang menceritakan, yang masuk pada sebuah bab, misalnya dalam tata cara jalan beliau menunjukkan bahwasanya para sahabat itu memang memiliki atensi yang besar terhadap pribadi daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga banyaknya riwayat hadis dengan tema yang sama, ini akan saling menguatkan. Jadi misalnya ada sanad yang secara dalam disiplin ilmu hadis dia dihukumi lemah dari sanadnya, akan tetapi dia menjadi kuat dengan adanya periwayatan dari jalur periwayatan hadis yang lainnya, ya. Ini dia hadis. Kemudian kita masuk pada bab yang ke-20, babu ma jaa fi taqannu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang datang tentang berita tentang taqannu. Taqannu menggunakan kina'. Ya, kina' itu dia adalah kain yang digunakan di bawah imamah, ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salah satu bentuk pemuliaan beliau terhadap rambut adalah meminyaki, ya, menggunakan minyak rambut, ya. Nah, untuk mencegah minyak ini kena di imamah, ya, atau mengotori imamah, maka diletakkan di situ sebuah kain. Nah, kain ini yang disebut dengan kina, ya, kina. Bahkan dalam sebagian riwayat digunakan kata qalansuwa, ya, qalansuwa. Dan ini juga adalah salah satu perbedaan antara orang musyrik di masa itu dengan kaum muslimin. Jadi kalau orang musyrik ketika menggunakan imamah, mereka langsung mengenakan imamah tanpa menggunakan kina ataupun qalansuwa. Tapi Rasulullah dan kaum muslimin menyelisihi mereka. Jadi sebelum menggunakan imamah, mereka menggunakan qalansuwa, topi ataupun kain untuk melindungi imamah daripada minyak rambut, ya. Babu ma jaa fi taqannu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab ini hanya terdapat satu hadis, ya. Qala haddatsana Yusuf ibnu Isa, berceritakan kepada kami Yunus ibnu Isa. Qala, dia mengatakan
haddatsana Waqi'un, menceritakan kepada kami Waqi' Ibnul Jarrah. Qala haddatsana, dia mengatakan menceritakan kepada kami Ar-Rabi'u ibnu Sabih, Ar-Rabi' bin Sabih, an Yazid ibni Aban, dari Yazid bin Aban, an Anas ibni Malik, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qal, dia mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthirul qina' ka'anna thawbahu thawbu zayyatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau sering menggunakan qina', ya. Dan seolah-olah qina' beliau jadi thawb di sini bukan bajunya, ya. Jelaskan para ulama, kata thawb di sini adalah qina' itu sendiri. Jadi seolah-olah qina' beliau ini, pelindung kepala beliau ini seperti bajunya si tukang minyak, ya. Orang kalau bekerja apa, si tukang minyak itu pasti dia punya apa, dia punya qina' itu pasti penuh dengan minyak, ya. Di sini bukan menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu ternyata caparuni, tidak, ya. Nabi SAW itu baju beliau adalah yang paling bersih, ya, paling bersih. Makanya para ulama kita menjelaskan bahwa maksudnya adalah bagian qina' beliau ini tidak bisa kita hindari, karena dia melindungi kepala melindungi imamah daripada terkena minyak. Nah, karena sering menggunakan minyak dan qina', maka qina' beliau ini, penutup kepala, pelindung kepala beliau ini pun terkena banyak minyak. Seolah-olah qina' ini dia seperti pakaian daripada tukang minyak, ya. Akan tetapi selebihnya imamah beliau, kemudian gamis beliau, kemudian burdah beliau dan seterusnya, ini semuanya bersih, ya. Jadi kita tidak baik, karena dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah para nabi dan rasul itu tidak boleh kita sifati mereka berpakaian compang-camping, ya. Tidak boleh. Hatta nabi yang kalau kita katakan dia ini tidak punya kerajaan, dia tidak punya ini begini-begini, tidak, ya. Para nabi dan rasul itu pakaiannya bersih, ya. Terlepas dari pakaiannya lama atau baru, yang jelas dia bersih untuk ukuran yang kita bisa terima, ya. Kalau difahami bahasanya compang-camping, baru caparuni, ada minyak dan seterusnya, ini tidak ada, ya. Karena hal ini malah menjadikan para nabi dan rasul itu dijauhi oleh umatnya. Tujuan nabi dan rasul itu diutus adalah untuk mengumpulkan manusia. Nah, bagaimana mengumpulkan manusia? Baru keadaannya, fisiknya, penampilannya ini membuat orang itu lari, ya kan? Maka ini dia secara akal ini tidak bisa diterima, ya. Baik. Di sini disebutkan oleh Syekhuna, ya, yang menegaskan apa yang kami nyatakan tadi, faidah, kana thawbuhu sallallahu alaihi wasallam andhafu thiyabi wa ajmalaha. Ya, jadi pakaian Nabi itu yang paling bersih di semua daripada sahabat, ya, dan semua orang yang ada di masanya. Wajmalaha, dan yang paling indah, ya. Amma Zaid fakana fil qina'i faqat. Adapun minyak yang kena di kain itu hanya berlaku pada penutup atau pelindung kepalanya. Kemudian ma yustafadu minal hadis 'alal muslimi an yahmiya nafsahu min syiddatil harri wal bardi. Ini ada dalil bahwasanya seorang muslim itu harus melindungi dirinya dari cuaca panas ataupun dingin, ya. Harus disesuaikan, pakaian juga menyesuaikan. Kalau di sana, kalau di mana, di Arab sana ataupun di Afrika memang panas sekali, sehingganya imamah atau pakaian mereka itu agak tebal-tebal. Kalau panas-panas sekali, kalau dingin sekali. Makanya mereka mengutamakan pakaian berlapis-lapis. Ya, kalau kita menonton atau menyaksikan orang-orang Arab, ya, itu mereka, kita berpikir kayaknya mereka ini tidak gerah. Ya, setelah ada jubah di dalamnya dilapisi lagi dengan burdah misalnya. Ya, dilapisi lagi dengan yang lainnya. Ini kondisi kulit mereka seperti itu, tidak seperti kita. Ya, di Gorontalo baru pakai baju 2 lapis sudah gerah. Ya, kalau di Arab sana kalau panas itu tidak berkeringat. Ya, kalau di Gorontalo panas berkeringat. Itu cuaca, perbedaan cuaca tropis, sama-sama tropis, tapi kita tropis basah, mereka tropis kering. Jadi kalau bab kepanasan mereka tidak berkeringat, sehingganya gerah itu tidak sampai segerah kita di Indonesia, ya.
Kemudian dikatakan juga bahwasanya al-imamatu muhtarimatun wa masunatun anil adza. Bahwasanya imamah itu dia ada salah satu bentuk kemuliaan orang yang menggunakan, oke? Dan juga melindungi dari gangguan. Ya, makanya para ulama-ulama itu kalau mereka sudah menggunakan imamah itu tidak sembarang memakainya di sebarang majelis. Ya, jadi kalau memakai imamah itu pada majelis-majelis yang khusus. Ya, ada juga yang memang menjaga konsistensi menggunakan imamah sampai kehidupan sehari-harinya. Ya, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu yang memang imamah itu dianggap tidak cocok di tempat itu. Ya, tapi sebagian ulama, ya, kalau kita perhatikan seperti Habib Umar misalnya, mau kemana-mana itu memakai imamah. Itu kalau dilepaskan imamah jatuh muruahnya. Dan para ulama itu harus menjaga muruah, menjaga wibawa, kehormatan dirinya. Ya, dan salah satu kehormatan para ulama adalah imamahnya. Ya, baik. Ini dia bab yang ke-20 yang berisi satu hadis. Kemudian bab yang berikutnya adalah babu majaa fi jilsati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang datang, ya, yang menjelaskan berita-berita yang datang tentang cara duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang cara duduknya, ya. Qala hadatsana Abdul bin Humaid, qala hadatsana Affan ibnu Muslim, menceritakan kepada kami Abdul bin Humaid dia berkata hadatsana, menceritakan kepada kami Affan bin Muslim, dia mengatakan hadatsana Abdullah ibnu Hasan, menceritakan kepada kami Abdullah bin Hasan an jaddataihi, dari kedua neneknya. Ya. Kedua neneknya artinya bersaudara, ya. Maka bersaudara. Dan kedua neneknya ini sebagaimana disebutkan pada bab-bab sebelumnya, keduanya bernama Sofiyah dan Duhaibah. Sofiyah dan Duhaibah bin Adibah, binta Adibah. Ya. An Qailata binti Makhramah, dari Qailah binti Makhramah, annaha, bahwasanya Qailata binti Makhramah ini mengatakan ra'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid, bahwasanya Qailah ini melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di masjid, ya, Masjid Nabawi. Kalau sebut masjid di zaman itu hanya ada masjid, maksudnya adalah Masjid Nabawi. Ini tidak menafikan bahwasanya ada masjid-masjid lain di zaman beliau. Selain Masjid Quba, ada juga masjid yang khusus bagi kabilah-kabilah yang ada di Madinah. Jadi kaum Khadraj mereka punya masjid sendiri, Aus punya masjid sendiri. Ya, jadi semakin jauh mereka dari tengah kota Madinah, mereka mendirikan masjid. Ya, ini tidak masalah. Hanya saja satu, bahwasanya masjid-masjid ini ditutup untuk sholat Jumat. Ya. Sholat Jumat. Jadi sholat Jumat itu sebenarnya hanya satu masjid, di masjid kampung, ya. Dan ini berlaku selama kurang lebih 2 abad, ya, setelah hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Makanya di dalam mazhab Syafi'iyah, ya, bahwasanya sholat di selain masjid kampung, ya, kalau tidak ada hajat, sholat Jumatnya itu tidak sah. Ya, ini muktamadnya mazhab Syafi'iyah, ya. Jadi kalau ini masjid kampung, ya, masjid kampung. Kalau ini masjid kampung, masjid jami', maka kalau ada yang bikin masjid kecil di sebelah, masjid sunnah, orang tidak mau sholat di situ, itu bermadzhab dorang. Nah, baru bikin sholat Jumat di situ, maka sholatnya tidak sah, ya, tidak sah. Akan tetapi ini pendapat yang memang kalau hari ini kita lihat ini sulit untuk dilaksanakan, ya, sulit dilaksanakan. Sehingga sebagian ulama memberikan keringanan, ya, keringanan dalam pelaksanaan sholat Jumat. Akan tetapi kalau difatwakan atas nama mazhab Syafi'i, maka sholat Jumat itu hanya resmi di satu tempat saja, ya, dan satu kali dalam satu kampung, ya. Baik. Wa huwa qaidun al-qurfusa, dan beliau dalam keadaan duduk qurfusa. Duduk qurfusa itu duduk seperti siapa, ya? Bagaimana? Duduk kemudian paha ini ditekuk ke arah dada, perut, kemudian dipeluk dengan seperti itu, ya, qurfusa, atau juga disebut dengan duduk ihtiba, ya. Ini dua istilah yang mirip, ya, sama hakikatnya. Oleh sebagian ulama mengatakan qurfusa adalah ihtiba, ya, sebagian lagi membedakannya. Kan tetapi
yang zahir daripada apa disebutkan para ulama, terutama Imam Al-Bajuri, bahwasanya kurfuso adalah ihtiba. Ya, makanya dikatakan bahwasanya al-ihtiba haitanul Arab. Orang Arab itu kan rumahnya itu tidak ada dinding, ya kan, hanya tenda-tenda dibangun, ya kan, yang tinggal di padang pasir. Nah, tidak ada dinding. Kalau mereka mau bersandar, duduknya seperti itu. Bahkan sekarang sudah ada dijual alatnya kayak sarung, ya kan. Itu orang kalau sudah pakai itu biar duduk berapa jam itu tidak capek, ya. Ini sebenarnya habwah, ya, sebutkan oleh Syekhuna Syekh Mahmud Syair, beliau mengatakan habwah, ya. Jadi beliau duduk di masjid dalam kondisi duduknya duduk kurfuso atau ihtiba muhtabian, ya. Qalat, maka Qailata ini mengatakan, falam ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutakhashshi'a fil jilsati urdi'tu minal faraq. Maka ketika melihat Nabi duduk seperti itu dan beliau duduk dalam keadaan khusyuk, ya, maksudnya apa? Beliau duduk itu masih memiliki wibawa, ya. Beda kalau raja turun dari singgasananya duduk di karpet seperti ini, hilang dia punya wibawa, ya kan. Kalau orang lain kalau sudah duduk di masjid sudah hilang dia punya wibawa, mau pejabat atau bukan, hilang wibawanya. Tapi Nabi SAW ini duduk di masjid, akan tetapi wibawa beliau pun tidak hilang meskipun duduk di lantai atau di tanah Masjid Nabawi. Ya, sehingganya melihat hibah atau wibawa dari beliau SAW, sahabat ini Qailatah, sahabiah ini Qailatah binti Makhramah mulai ketakutan, khawatir. Karena apa? Minal faraq. Sudah khawatir, sudah apa? Kelihatan apa? Ketakutan, bergetar tubuhnya. Karena dilihat ini sosok Nabi yang sangat berwibawa, ya. Hanya saja para jemaah sekalian, hadis ini tidak disempurnakan oleh beliau rahimahullah. Maka ketika beliau ini, sahabat ini mau pergi, ya, sudah takut, ya kan? Karena melihat wibawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun memanggil, ya miskina alaiki as-sakinah, wahai wanita miskin, ya, wajib anti ini untuk tenang. Kalau mau pulang berjalan itu dia apa? Jangan terburu-buru, jangan ketakutan, ya, seperti itu. Maka ketika Nabi mengatakan ini, ya miskina alaiki sakinah, ini maka tiba-tiba perasaan beliau radhiyallahu taala anha ini pun hilang. Ya, rasa takutnya tadi yang sebelumnya bergetar karena khawatir dan takut tiba-tiba menjadi tenang. Ya, ini dia apa? Sosok daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian para ulama kita menjelaskan bahwasanya duduk beliau ini meskipun dalam kondisi ihtiba atau kurfusa, ini tidak menghilangkan pemandangan atau cara para sahabat itu melihat bahwasanya duduknya ini adalah mutakhasyi, artinya orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk itu lahir daripada rasa takutnya kepada Tuhannya. Ya. Orang kenapa sulit khusyuk? Karena tidak takut kepada, kurang rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Rasulullah duduk seperti ini juga menunjukkan tawadunya beliau. Beliau tidak punya tata cara yang dikatakan ini tata cara khusus bagi para nabi dan rasul. Tidak. Beliau tidak duduk dengan tata cara duduknya para raja. Ya, bahkan beliau mencela, ya, duduknya para raja. Ya, kalau makan kemudian bersandar dengan apa di samping kanan ataupun samping kiri sambil makan, ini dicela oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi beliau duduk seperti ini, dia merupakan cara duduknya orang-orang Arab pada umumnya. Ya, jadi beliau tidak datang dengan ini, jangan duduk kalian seperti ini duduknya para nabi, ini duduknya para raja, tidak. Tapi beliau duduk dengan cara duduknya yang berlaku dan dikenal oleh orang-orang Arab di masanya. Akan tetapi tawadunya beliau ini mengikuti adat kebiasaan daripada orang-orang Arab ini tidak menghilangkan wibawa beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian hadis yang berikutnya, qala hadatsana Sa'id ibni Abdurrahman al-Makhzumi wa ghairu wahidin. Ini dia isyarat bahwasanya hadis ini tidak bersendirian, periwayatannya oleh Imam Tirmidzi dari seorang guru yaitu Sa'id bin Abdurrahman al-Makhzumi. Qalu, mereka mengatakan haddatsana Sufyan, menceritakan kepada kami Sufyan. Maksud Sufyan di sini adalah Sufyan ibnu Uyainah, ya. Ani Zuhri, dari Imam Az-Zuhri, Ibnu Syihab Az-Zuhri.
guru dari para Imam Malik bin Anas, sahabat dekat dari para Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Rashidah yang kelima. An Abbad ibni Tamim, dari Abbad bin Tamim, an ammihi, dari pamannya, annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjid, bahwasanya beliau ini dari pamannya Abdullah bin Zaid, ya, ini melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan di masjid. Mustalqiyan itu di apa? Duduk apa? Tidur menghadap ke atas. Ya, apa namanya itu? Terlentang ya. Terlentang ya. Duduk menghadap ke atas, ya. Kepala di apa? Menghadap langit-langit. Ya. Di masjid, di dalam masjid. Wadi'an ihdari jilaihi 'alal ukhra, meletakkan satu kakinya di atas yang lainnya. Nah, di sini apa korelasinya dengan cara duduknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya kan? Di sini mustalqiyan, berbaring menghadap ke atas atau terlentang, ya. Kata para ulama kita bahwasanya maksudnya di sini jika saja mustalqi, istilqa itu dibolehkan di dalam masjid, maka lebih utama lagi bahwasanya duduk di masjid dia boleh, ya. Ini maksudnya, ya. Kemudian untuk istilqa ini tidak masalah, ya, sebenarnya mau menghadap ke arah mana, mau ke arah kanan, kiri, belakang masjid ataupun menghadap kiblat, ini tidak masalah. Ya, hanya saja yang dijelaskan oleh para ulama kita bahwasanya tidak boleh kita istilqa, ya. Kemudian di depan kaki itu ada mushaf. Ini haram. Ya. Kalau ada unsur-unsur penghinaan, dia memang sengaja, ini adalah Quran, ya. Saya mau taruh saya punya kaki di depan Al-Quran itu sebagai bentuk penghinaan, ini kufur, murtad. Ya, tidak boleh, haram. Kemudian pelakunya ini bisa keluar dari Islam, ya. Jadi dia boleh dengan beberapa syarat, ya. Kemudian juga di sini juga hadis ini menunjukkan bolehnya berbaring dengan meletakkan di masjid, dengan meletakkan menyusun kaki yang satu di atas yang lainnya. Akan tetapi apakah dia berlaku secara mutlak? Ini tidak, ya. Dia berlaku bagi mereka yang tidak tersingkap auratnya, ya, yang tidak tersingkap auratnya. Yaitu orang yang misalnya memakai celana panjang, tapi kalau cuma pakai sarung, kalau dia bergerak itu akan tersingkap auratnya, maka ini tidak boleh karena haram, ya, menyingkap aurat. Jangankan di dalam masjid, di luar masjid hukumnya haram, ya. Ini dia munasabah yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi, penyebutan hadis istilqa di masjid dengan cara duduknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang terakhir, qala hadatsana Salamah bin Syabib. Qala, dia mengatakan hadatsana Abdullah bin Ibrahim Al-Madani, ada mengatakan Al-Madini dalam naskah yang lain. Qala, dia mengatakan hadatsana Ishaq bin Muhammad Al-Ansari an Rubaih ibn Abdurrahman ibn Abi Sa'id. Ini cucu daripada Abu Sa'id Al-Khudri, ya, Rubaih bin Abdurrahman bin Abi Sa'id. An abihi, dari ayahnya yaitu Abdurrahman bin Abi Sa'id Al-Khudri, dari kakeknya yaitu Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi periwayatan cucu dari ayah ke kakeknya. Radhiyallahu taala anhu qala, dia mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fil masjid ihtaba biyadaihi. Nabi kalau duduk di masjid maka beliau pun ihtiba dengan kedua tangannya, seperti yang mana dari para kurfusa, ya, mendekatkan paha di perut, kemudian menjadikan kedua tangannya ini seperti ikatan bagi kaki tersebut, ya, paha agar tidak cepat capek, ya. Tapi ini dia menguatkan hadis secara makna pada hadis yang pertama, ya. Nah, di sini Syekhuna mendatangkan faidah. Beliau mengatakan faidah, jilsatul ihtiba qad tastaljibun nauma faquriha julusuha athna'a khutbatil jum'ah li adami fawati sama'il khutbah. Jadi duduk ihtiba itu terkadang dia bisa mendatangkan tidur, apalagi kalau sudah pakai alat, atau kalau biasanya kalau kami pengalaman di ikut itikaf, ada yang tidak punya alatnya itu, kainnya itu, sabuknya itu mereka pakai sarung.
Sarung dilipat dua, dikecilkan dia punya lingkaran, kemudian dimasukkan ke tubuh daripada orang itu. Ini mirip, sama fungsinya. Nah terkadang karena sudah nyaman seperti ini, tidak mau tabanting ke kiri ke kanan, nyaman, bisa bergoyang-goyang juga, kadang bisa mendatangkan tidur. Maka ketika khutbah Jumat, tata cara duduk seperti ini hukumnya makruh. Ya, terutama kalau yang melakukan ini dia adalah 40 orang yang dipersyaratkan tegak sholat Jumat dengannya. Ya, karena syarat sholat Jumat dalam mazhab Syafi'i adalah minimal didengar oleh khutbahnya oleh 40 orang kampung di situ, mustautinin. Ya, kalau satu orangnya tertidur, maka khutbahnya tidak sah. Ya, tidak sah. Makanya makruh. Nah, kalau lebih daripada 40 orang mungkin tidak masalah, ya. Hanya saja hukumnya makruh karena dia akan ada fawat, akan luput daripada mendengarkan khutbah Jumat, ya. Kemudian mayustafadu minal hadis jawazul julus wa isnadu dhuhri ilal jidar. Bolehnya duduk dan menyandarkan punggung di dinding. Jadi kiaskan sebagaimana kita katakan tadi bahwasanya ihtiba haitanul Arab. Ya, bahwasanya ihtiba itu adalah dindingnya orang-orang Arab. Alal musalli an yajlisa jilsatan la tuaddi ila naum. Orang yang mau salat, menunggu salat terutama atau mendengarkan khutbah, agar hendaknya dia tidak duduk yang bisa mengantarkannya kepada tidur. Jadi bukannya khusus ihtiba saja. Dia tidak ihtiba tapi duduk di belakang baru bersandar di sudut. Nah, nyaman sekali itu. Apalagi ada kipas angin. Jadi kalau pasang AC, dia bangun kari pas azan asar. Ini pernah kejadian, ya, pernah kejadian. Ada juga yang petugas yang azannya tertidur, saking nyamannya di masjid, ya. Khotibnya sementara berkhutbah, dia tertidur, tidur. Kemudian khotibnya selesai dari khutbah yang pertama, mau duduk, tiba-tiba dia kaget. Dia kaget, dia khotib sudah tidak khutbah, langsung berdiri, langsung dia azan, langsung dia qomat. Langsung khotibnya bilang, masuna. Ya, ini dia. Kemudian apa? Au nu'as athna'a majlisil ilm au sama'il khutbah. Ya, ini dimakruhkan. Ini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah pada pekan depan kita akan masuk membahas tentang bagaimana cara Nabi SAW bersandar. Cara beliau bersandar juga dibahas, ya. Begitu pula bertumpu, ya, berjalan, ya. Masya Allah, ini Nabi kita SAW ini dirinci, ya, diriwayatkan sampai kepada kita semua kondisi-kondisi beliau yang dilihat oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, ya. Ini saja. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.